Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan izinnya dan rahmatnya Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mempererat dan memperkuat tali persaudaraan kita se-Islam dan seiman, dan juga mempelajari apa-apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan juga apa-apa yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam As-Sunnah, secara khusus tentang apa yang disampaikan tadi oleh Am Abdurrahman Baraja, yaitu al-mafhumus sahih lil ukhuwatil islamiyah atau fil ukhuwatil islamiyah, yaitu pemahaman yang benar tentang al-ukhuwatul islamiyah, tentunya dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perkara yang penting yang harus kita ketahui dan juga yang harus kita fahami. Karena yang namanya al-ukhuwatul islamiyah atau mempertahankan persaudaraan kita se-Islam dan seiman, ini ibadah. Ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Dan ini ibadah yang harus kita fahami dan juga yang harus kita laksanakan demi mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Dan di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sering mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Al-Hujurat, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala Allah Subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sedikit kita akan mengupas ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan juga dengan maknanya orang-orang yang muslimin bersaudara. Karena di hadits sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan al-muslim akhul muslim. Al-muslim akhul muslim.
Jadi seorang muslim, dia adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, juga maknanya innamal muslimuna ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Ini yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Maka damaikanlah antara kedua saudara kalian, dalam arti apabila hubungan mereka itu kurang akrab atau kurang akur. Apabila kita mengetahui ada di antara saudara-saudara kita seislam dan seiman yang dimana mereka itu tidak akur karena perkara ini atau perkara itu, yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita adalah al-islah. Al-islah, perdamaian. Fa aslihu baina. Tapi kadang-kadang kita memilih untuk berpihak kepada fulan dan membenci yang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan fa aslihu. Fa aslihu. Ada dua orang atau dua jamaah atau dua kelompok yang berselisih, tiba-tiba kita memilih yang A dan membenci yang B. Tidak ada islah di sini. Tidak ada islah di sini. Kita tidak mewujudkan di sini al-islah. Tidak mewujudkan di sini perdamaian antara mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa aslihu baina akhawaykum. Dan di sini Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara dua saudara kalian, dalam arti antara kedua saudara kalian yang berselisih. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Qadir, qala takhsisul itsnain bidzikri liitsbat wujubil islah fima fawqahuma bitariqil aula. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedua saudara kalian atau dua saudara kalian. Jadi apabila ada dua di antara saudara-saudara kita yang berselisih, dua orang tok, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan al-islah, untuk kita mewujudkan al-islah, perdamaian untuk mereka. Apabila itu dua, maka 3, 4, 5 hukumnya lebih wajib lagi, lebih pasti lagi. Ini yang difahami oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Dan siapa Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala? Beliau termasuk dari a'immah ahli sunnati wal jamaah. Beliau juga termasuk dari ahli tafsir. Dan ini yang dijelaskan beliau di dalam tafsirnya Fathul Qadir rahimahullahu ta'ala. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi yang namanya al-islah, mewujudkan al-islah, mewujudkan perdamaian di antara orang-orang yang berselisih, di antara jamaah-jamaah yang berselisih, di antara kelompok-kelompok yang berselisih, itu termasuk dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala meminta untuk kita bertakwa kepadanya Subhanahu wa ta'ala secara khusus dengan mewujudkan al-islah atau perdamaian di antara saudara-saudara kita yang berselisih. Nanti akibatnya apa? Akhirnya apa? Natijahnya apa? Agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kalian selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia
dan juga di akhirat nanti. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah, faqala ayyul jami' ukhuwatun fid din. Semua bersaudara atas dasar ad-din, atas dasar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersaudara bukan atas dasar nasab atau atas dasar harta dan lain-lainnya, tetapi atas dasar agama Allah, karena agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ma'na ad-din? Apa makna agama? Apa makna agama? Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Dan di sini ketika ulama menjelaskan, ahli tafsir menjelaskan tadi bahwa semua bersaudara atas dasar agama Allah Subhanahu wa taala, mari kita fahami makna dari agama sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim beliau meriwayatkan dari hadis Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi, qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maknanya? Dalam arti kita wajib beriman kepadanya Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid kita kepadanya Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam beribadah kepadanya Subhanahu wa taala, memahami dan menegakkan syariatnya Subhanahu wa taala. Itu semua termasuk dari pemahaman ad-dinun nasiha lillahi ta'ala. Agama itu nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali rasulihi, untuk rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atau kalau sesuai dengan nasnya, wali kitabihi, untuk kitabnya Subhanahu wa ta'ala. Agama itu nasihat. Yang kedua, li kitabihi, untuk kitabnya Subhanahu wa ta'ala, untuk Al-Quran Al-Karim. Dalam arti hadirin yang dirahmati Allah, kita ada kewajiban untuk membaca Al-Quran Al-Karim dengan benar, dengan bacaan yang benar. Ini wajib hukumnya. Warattilil Qur'ana, itu ayat yang sering kita dengar ya. Warattilil Qur'ana. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus. Tetapi maknanya juga ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk semua hambanya. Wajib membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dan di sini ahli tafsir menjelaskan makna at-tartil adalah tajwidul huruf. Tajwid al-huruf, mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an. Jadi wajib untuk kita membaca Al-Quran dengan idharnya, dengan ikhfa'nya, dengan idghamnya, dengan iqlabnya, dengan matnya. Itu hukumnya wajib. Untuk kita mengetahui bahwa di ayat ini, oh kalimat ini idhar, kalimat ini ikhfa', itu tidak wajib. Lebih afdal untuk kita ketahui. Tetapi yang wajib untuk kita mempraktekkan hukum-hukum tersebut ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Dan juga kita ada kewajiban untuk memahami Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Sifat kitab ini mubarak, penuh dengan berkah. Nah, sesuatu di dunia ini ya, sesuatu yang di dunia ini yang penuh dengan berkah,
masih selalu diberkahi Allah sampai hari kiamat nanti adalah Al-Quran. Jadi sesuatu yang masih hidup di antara kita ini, yang penuh dengan berkah, penuh dengan berkah. Apabila kita selalu bersamanya, kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Suatu itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh dengan berkah. Kenapa ya Allah Engkau menurunkan kitab ini yang penuh dengan berkah kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Liyadabbaru ayatih, agar umat manusia semuanya memperhatikan dalam arti memahami makna-maknanya. Kita ada kewajiban untuk membaca Al-Quran dengan benar, dan juga ada kewajiban untuk memahami Al-Quran Karim. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan Al-Quran itu peringatan bagi orang-orang yang berakal. Naam. Jadi kalau orang yang berakal, akalnya sehat, dia selalu mengambil peringatan dari dalam Al-Quran Al-Karim. Di samping itu juga tentunya itu semua mengantarkan kita untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Di samping itu semua, kita juga ada kewajiban untuk mengimani terhadap semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran. Makna ini semua termasuk dari sabdanya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat li kitabillah, untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ad-dinun nasiha li rasulihi, untuk rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam arti kita wajib beriman bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Dan juga kita ada kewajiban untuk memahami sunnah-sunnahnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi. Di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam rumah tangga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, kita ada kewajiban untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan ini semua termasuk dari pemahaman ad-dinun nasiha li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang selanjutnya li a'immatil muslimin. Li a'immatil muslimin. Ini masuk secara langsung di dalam materi yang kita kaji ini tentang al-ukhuwatul islamiyah. Dalam arti ad-dinun nasiha li a'immatil muslimin, li a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin yang muslimin. Si pemimpin itu statusnya apa? Muslim atau tidak? Statusnya muslim, wajib bagi kita untuk menasihatinya. Kita nasihati. Mungkin rakyat biasa tidak bisa untuk menasihati pemimpin setempat. Didorong para ustadznya, para kiainya, tokoh-tokoh setempat untuk menasihati pemimpin-pemimpin yang muslimin, bukan karena hal ini atau hal itu, karena ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dinun nasiha li a'immatil muslimin. Yang terakhir wa ammatihim, dalam arti agama nasihat untuk orang-orang Islam secara umum, saudara-saudara kita se-Islam dan seiman. Apabila ada yang salah faham di antara mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, akidahnya keliru, ibadahnya keliru, pemahamannya salah, sifat-sifatnya buruk, akhlak-akhlaknya buruk, jangan dikucilkan, tapi dinasihati. Dinasihati. Karena ini juga sabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dinun nasiha li'ammatil muslimin, li'ammatil muslimin. Dan yang lebih menarik lagi hadirin yang dirahmati Allah, bahwa al-ulama menjelaskan, salah satunya Ibnu Rajab al-Hambali, ya, salah satunya Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan bahwa
hadis ad-dinun nasiha ini seperti hadis al-hajju Arafah. Hadis al-hajju Arafah ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Apa makna al-hajju Arafah? Dalam arti, kalau ada seorang yang melaksanakan ibadah haji, tetapi dia tidak wukuf di padang Arafah, hajinya sah? Tidak sah. Agama nasihat. Yang namanya agama itu nasihat. Ada orang yang memeluk agama al-Islam, tetapi dia tidak melaksanakan nasihat yang ada di dalam agama al-Islam ini. Nasihat kepada Allah atau untuk Allah dan Rasulnya dan kitabnya itu sudah kita pahami. Wajib bagi kita semua. Begitu juga yang selanjutnya untuk pemimpin-pemimpin saudara-saudara kita se-Islam dan seiman, maka dikatakan juga agamanya tidak sah. Dalam arti agamanya tidak sah, kenapa? Kita jelaskan yang pertama bahwa ad-dinun nasiha lillah, agama itu nasihat untuk Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dia tidak beriman kepada Allah. Memurnikan tauhid, di sini dia tidak memurnikan tauhid. Tapi apabila yang tiga itu sudah terpenuhi, yaitu ad-dinun nasiha lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, wali kitabih, untuk kitabnya, wali rasulih, untuk rasulnya, dengan pemahaman yang kita fahami tadi, tetapi tidak ada yang namanya nasihat untuk a'immatul muslimin dan juga untuk saudara-saudaranya se-Islam dan seiman, maka dikatakan agamanya naqis. Tidak sempurna. Dan ini bahaya. Bahaya. Orang yang agamanya tidak sempurna, yang imannya tidak sempurna, kehidupannya di dalam bahaya. Kita melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya sekarang ini kita berkumpul di tempat ini. Bukankah salah satu tujuan kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan atau menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cara yang baik, hadirin yang dirahmati Allah. Cara yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebelumnya sudah menjelaskan bahwa yang namanya agama itu nasihat secara khusus yang sesuai dengan materi kita ini li'aimmatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin yang muslimin, wa ammatihim, dan juga orang-orang Islam secara umum. Apabila kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan at-taqwa, ya. Menjelaskan at-taqwa, tentang at-taqwa di tengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang al-ukhuwatul islamiyah. Betul enggak? Allah Subhanahu wa taala meminta untuk kita bertakwa kepadanya Subhanahu wa taala. Menjelaskan perkara at-taqwa di tengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang al-ukhuwah al-islamiyah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau menjelaskan perkara at-taqwa ini di tengah-tengah hadisnya yang menjelaskan tentang al-ukhuwatul islamiyah. Dan hadis ini tentunya diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan lain-lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yang di dalamnya An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling hasud dan juga janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang yang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuh wala yakhdhuluh wala yahqiruh. Janganlah dia menzaliminya, janganlah dia mengkhianatinya,
janganlah dia meremehkannya atau menghinanya. Setelah itu Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa asyara ila sadrih, beliau menunjuk kepada dadanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan hadirin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tentunya ini ayat nomor 10 ya dari surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang at-taqwa di tengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang al-ukhuwah al-islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Sahih Muslim menjelaskan tentang at-taqwa di tengah-tengah hadis yang menjelaskan tentang al-ukhuwah al-islamiyah. Maknanya apa? Maknanya apa? Manusia yang tidak mempertahankan tali persaudaraan se-Islam dan seiman, yang tidak memperhatikan persaudaraannya se-Islam dan seiman, dikatakan dia itu bukan orang yang muttaqi, bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun amalnya, apapun ibadahnya, siapapun dia, meremehkan perkara ini, hanya memperhatikan jamaahnya tok, memperhatikan kelompoknya tok, selain mereka walaupun muslimin tidak diperhatikan, orang-orang yang seperti itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada akhir hadis ini An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Perhatikan. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup kejahatan atau keburukan untuk seseorang apabila dia meremehkan atau merendahkan saudaranya sendiri se-Islam dan seiman. Al-ulama menjelaskan, apabila manusia itu di hari kiamat nanti tidak membawa maksiat apapun kecuali maksiatnya meremehkan saudaranya, meremehkan saudara-saudaranya se-Islam dan seiman, maka maksiat itu cukup untuk masukkan dia ke dalam api jahannam wal iyadu billah. Ini maknanya hadirin yang dirahmati Allah. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram. Damuhu wa maluhu wa irbuh. Setiap orang muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, dan juga haram kehormatannya. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Ketika beliau masuk ke kota Al-Madinah, yang pertama yang beliau laksanakan apa? Membangun al-masjid. Membangun al-Masjid An-Nabawi. Setelah beliau membangun al-Masjid An-Nabawi, apa yang beliau laksanakan? Mempersaudarakan antara al-Muhajirin dan al-Ansar. Baca di semua kitab-kitab sirah. Baca di semua kitab-kitab sirah tanpa pengecualian bahwa al-amalu tsani, amal yang kedua yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah beliau masuk ke kota Al-Madinah, beliau mendirikan persaudaraan, benar-benar persaudaraan antara Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Bahkan sebagian dari orang-orang munafikin yang dimana mereka itu tidak bisa menghindar, mau tidak mau secara zahir si munafik ini misalnya bersaudara dengan salah satu sahabat dari kalangan Al-Muhajirin. Intinya dia munafik. Tetapi di sini dia menganggap bahwa salah satu dari kalangan Al-Muhajirin itu saudaranya sendiri se-Islam dan seiman. Jadi perkara ini juga tidak bisa dihindari, tapi prakteknya tidak ada. Dari kalangan al-munafiqin, secara zahir mereka itu bersaudara. Siapa saudara-saudara mereka? Sahabat-sahabat Rasulullah yang lain dari kalangan Al-Muhajirin atau dari kalangan Ansar.
Tetapi prakteknya untuk menimbulkan benar-benar persaudaraan dan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak terwujud dari kalangan al-munafiqin. Itu hanya terwujud dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara yang penting yang harus kita fahami, bagaimana kita ada kewajiban untuk mempertahankan tali persaudaraan kita se-Islam dan seiman. Dalam arti saling hormat menghormati. Apabila ada yang keliru, ada yang keliru, jangan didiamkan. Jangan didiamkan atau dikucilkan. Tidak sama sekali. Itu bukan manhaj Rasulullah. Manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam untuk dinasihati. Tentunya nasihat kita ini juga atas dasar ilmu syariat. Nasihat kita ini atas dasar ilmu syariat. Atas dasar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena yang namanya al-ilmu kullul ilm. Al-ilmu kullul ilm adalah qala Allah wa qala Rasul. Ilmu yang benar-benar ilmu yang bermanfaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata-kata kita ini bisa menyentuh hati, bisa juga tidak menyentuh hati. Rasulullah menjelaskan di salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Inna minal bayani la sihra." Inna minal bayani la sihra. Jadi sungguhnya sebagian dari penjelasan itu sihir. Ada orang yang pintar berbicara, pintar ngomong, pintar mengatur bahasa. Padahal isinya semuanya salah. Tetapi karena bahasa-bahasa yang cantik, karena perkataan-perkataan yang indah, tiba-tiba yang mendengar itu terpengaruh. Bisa menyentuh ke hatinya. Bisa juga dari penjelasan itu semua tidak akan menyentuh ke dalam hati. Tetapi yang namanya firman Allah dan sabda An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, mau tidak mau pasti akan menyentuh hati manusia. Karena ini fitrah allati fataran nasa 'alaiha. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Agama Islam ini agama fitrah. Jadi siapapun orangnya ketika dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fitrahnya menerima. Tetapi kadang-kadang itu orang sombong. Itu orang sombong. Secara zahir dia seakan-akan tidak mendengar. Secara zahir dia seakan-akan tidak mengetahui. Dan ini kibr yang dijelaskan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam Sahih Muslim, bahwa al-kibr itu batrul haq wa ghamtun nas, menolak al-haq, menolak kebenaran dan menghina meremehkan manusia yang lain. Jadi awal hadisnya itu dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang ada di dalam hatinya seberat biji atom dari kesombongan. Sedikit dari kesombongan di dalam hatinya, dia tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr, tidak masuk ke dalam surga. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Jadi seorang itu menyukai apabila pakaiannya bagus dan juga sandalnya bagus.
Apakah itu termasuk dari kesombongan ya Rasulullah? Ini sahabi fazza, takut. Ketika mendengar sabda Rasulullah, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr, takut dia. Ya apa kalau anak pakai pakaian indah dan juga sendal yang indah, yang bagus, mobil bagus, kendaraan bagus, apakah itu semua termasuk dari kesombongan? Rasulullah menjelaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan mencintai keindahan. Ini suatu yang baik untuk kita memakai pakaian yang indah, apalagi memakai wangi-wangian ketika kita ingin menuju al-masjid, melaksanakan salat 5 waktu, atau hadir dalam majelis ta'lim, atau mungkin silaturahim di antara kita, memakai pakaian yang rapi, yang bersih, yang indah, yang wangi. Itu semua ibadah. Itu semua ibadah. Tetapi innamal a'malu binniyat. Ada orang yang memakai itu semua taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dia mendapatkan pahala. Tetapi ada orang yang asal pakai aja udah. Yang penting baju baru pakai, lebaran pakai baju baru, lebaran pakai sendal baru, pakai sepatu baru, tapi tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala jamil, yuhibbul jamal. Setelah itu Rasulullah menjelaskan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Menolak al-haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Subhanallah. Misalnya ada seorang, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Sudah kita nasihati, ya fulan, yang antum laksanakan ini salah. Tidak sesuai dengan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an seperti ini. Dan ahli tafsir menjelaskan makna ayatnya seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadisnya yang sahih menjelaskan seperti ini dan maknanya seperti ini. Tapi saya belum mendengar dari ustadz saya. Subhanallah. Sudah dikatakan qala Allah qala Rasulullah, masih membutuhkan fatwa dari ustadznya atau dari syekhnya. Ini kesombongan, hadirin yang dirahmati Allah. Kesombongan, hati-hati. Hati-hati. Kita menasihati, betul, kita ada kewajiban untuk menasihati dengan cara yang baik dan terbaik. Dengan akhlak yang hasanah. Ud'u la sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil wajadilhum billati hiya. Itu siapa wajadilhum? Ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, membolehkan untuk kita mujadalah, debat dengan ahlul kitab, bersama ahlul kitab, tetapi dengan cara, bukan dengan cara yang hasan yang diminta Allah, dengan cara yang ahsan, yang lebih baik lagi. Wajadilhum billati hiya ahsan, bukan billati hiya ahsan, billati hiya ahsan. Itu ahlul kitab. Ahlul kitab, apalagi saudara-saudara kita sendiri se-Islam dan seiman. Kita nasihati, tetapi dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, semua atas dasar ilmu. Semua atas dasar ilmu. Qala Allah wa qala Rasuluh. Naam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kejadian yang menarik di abad kedua. Di abad kedua. Jadi kadang-kadang, bismillah. Kadang-kadang kita ini su'udzon terhadap saudara-saudara kita sendiri dari apa-apa yang kita dengar. Betul enggak? Kita hanya mendengar dari sana dan dari sini. Tiba-tiba atas apa yang kita dengar itu timbul rasa su'udzon, berburuk sangka terhadap saudara-saudara kita sendiri. Itu pernah terjadi. Jadi itu bukan suatu yang baru. Di abad kedua itu pernah terjadi di antara ulama as-salaf. Ulama as-salaf, mereka bukan malaikat. Betul enggak? Bukan malaikat yang turun dari langit. Mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihin. Apabila seorang di antara mereka mengetahui kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang di antara mereka yang berburuk sangka dinasihati oleh saudaranya dengan kebenaran, dengan al-haq, langsung menerima, tidak menunda-nunda lagi.
Di sini ada kisah nyata yang terjadi antara Al-Imam Al-Auza'i yang bernama Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i dan juga Al-Imam Abu Hanifah yang bernama An-Nu'man bin Thabit At-Taimi. An-Nu'man bin Thabit At-Taimi. Bukan At-Tamimi ya. Ayo, jangan nanti At-Tamimi mengaku bahwa Abu Hanifah ini keturunannya lagi. Jadi ada At-Taimi, ada At-Tamimi. Kalau Imam Abu Hanifah gabilahnya itu At-Taimi. Kalau ada At-Tamimi di sini? Masya Allah. Baik. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kisah ini di dalam kitabnya Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad dengan sanadnya. Beliau menjelaskan kisah ini dengan sanadnya yang muttasil, yang nyambung kepada Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi. Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi perawi kisah ini. Dan Abdullah bin al-Mubarak al-Marwazi, beliau ini muridnya Al-Imam Al-Auza'i dan juga muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Muridnya Al-Imam Al-Auza'i dan juga muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Tayyib. Agar kita ketahui ya, Al-Imam Al-Auza'i yang bernama siapa? Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Itu beliau tinggalnya di mana? Tinggalnya di negara Libanon. Di ibu kotanya Beirut. Ya, itu Imam Al-Auza'i. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit At-Taimi tinggalnya di mana? Di negeri Al-Iraq. Di kota Al-Kufa. Di kota Al-Kufa. Tayyib. Di sini rawal Khatib Al-Baghdadi fi tarikhi, dalam arti fi tarikh Baghdad, bisanadihi ila Abdullah bin Al-Mubarak qala qadimtu asy-Syam 'ala Al-Auza'i fara'aituhu bi Beirut. Beliau datang, dalam arti datang di sini dari negeri Irak ya, menuju ke Beirut. Asy-Syam, qadimtu asy-Syam. Itu Asy-Syam itu 4 negara ya. Sekarang ini 4 negara. Palestina, Syria, Yordan, Libanon. Itu semuanya Asy-Syam. Irak tidak termasuk ya. Irak tidak termasuk Asy-Syam. 4 negara itu. Jadi kalau dulu itu dikatakan itu semua Asy-Syam. Setelah itu hasil dari penjajahan dipecah-pecah. Baik. Qala Imam Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi rahimahullahu taala, qadimtu Syam 'ala Al-Auza'i, fara'aituhu bi Beirut. Faqala li ya Khurasani, man hadha al-mubtadi' alladhi kharaja bil Kufa yukanna Abu Hanifah. Zain. Tiba-tiba Imam Al-Auza'i berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi, ya Khurasani, karena aslinya Abdullah bin Al-Mubarak dari Khurasan. Ya Khurasani, man hadzal mubtada' alladhi dhahara bil Kufah yukanna Abu Hanifah. Siapa itu ahli bid'ah yang muncul di kota Al-Kufah yang kunyanya Abu Hanifah? Ini Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi baru pulang dari kota Al-Kufah, selesai belajar dari Imam Abu Hanifah. Tiba-tiba syekhnya ini yang kedua yang bernama Al-Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa Abu Hanifah itu sahib bid'ah. Tentunya hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi ini imam ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis. Di sini beliau tidak debat. Tidak mengatakan kepada gurunya, ya Auza'i, antum tahu dari mana? Antum di Libanon, wal Imam Abu Hanifah di Irak. Saya ini yang bertahun-tahun belajar kepada Imam Abu Hanifah. Wa antum ketemu sama Imam Abu Hanifah belum pernah. Tiba-tiba mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah sahib bid'ah, ahli bid'ah, ngawur antum ini ya imam. Tidak berkata seperti itu. Beliau diam dengan akhlak yang mulia. Faqala al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi faraja'tu ila baiti. Fa aqbaltu ala kutubi Abi Hanifah fa akhrajtu minha masaila min jiyadil masail. Wa baqitu fi dhalika 3 ayyam. Aku kembali ke rumah setelah mendengar perkataan itu dari Imam Al-Auza'i. Aku kembali ke rumah dan aku kumpulkan hukum-hukum fikih yang di dalamnya itu ada ijtihad Abu Hanifah yang baik, yang bagus.
Itu aku kumpulkan semua, aku jadikan di satu kitab selama 3 hari. Aku kumpulkan itu semua selama 3 hari, sampai aku jadikan di satu kitab. Faji'tu yawmat thalith. Faji'tu yawmat thalith. Wa huwa muadzinu masjidihim wa imamihim wal kitabu fi yadai. Pada hari yang ketiga, aku mendatangi Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Dan beliau muadzinu masjidihim wa imamihim. Jadi Imam Al-Auza'i punya masjid, ya, memegang salah satu masjid yang ada di Beirut. Beliau yang muadzin, beliau yang imam, beliau yang jadi ustadz di masjid itu. Ayo ustadz siapa di zaman sekarang yang mau kayak gitu? Ustadz adzan. Oh, bukan pekerjaan anak itu. Al-afu, anak datang ke masjid ini mau ngisi, mau ceramah. Ya imam enggak apa-apa, masih terhormat. Tapi untuk azan, al-afu. Itu di zaman sekarang. Tapi Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau muadzinul masjid, wa imamul masjid, wa khatibul masjid. Wal kitabu fi yadai. Sedangkan kitab itu ada di tanganku, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Faqala al-Imam Al-Auza'i, ayyu syai'in hadzal kitab? Kitab apa yang kamu pegang itu, wahai Ibn Al-Mubarak? Fanawaltuhu. Aku berikan kitab itu kepadanya. Fanadhara fi mas'alatin minha waqa'tu 'alaiha. Al-Imam Al-Auza'i membaca salah satu hukum yang aku tulis pada kitab itu dari ijtihadnya Imam Abu Hanifah. Qala An-Nu'man, di sini Imam Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi ini pintar. Jadi Imam Al-Auza'i tahu hanya kunyanya Abu Hanifah, tetapi beliau belum mengetahui namanya siapa. Di dalam kitab itu yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, qala An-Nu'man, bukan qala Abu Hanifah. Kalau ditulis qala Abu Hanifah langsung ditutup tuh kitab. Tapi ditulis qala An-Nu'man. An-Nu'man berkata. Siapa An-Nu'man ini? An-Nu'man bin Thabit At-Taimi. An-Nu'man bin Thabit At-Taimi. Qala An-Nu'man, famazala qa'iman ba'dama adzan hatta qara'a sadran minal kitab. Jadi setelah beliau azan, ya, setelah beliau mengumandangkan azan, Al-Imam Al-Auza'i itu beliau membaca apa-apa yang ada di kitab tersebut. Thumma wada'a al-kitab fi kummihi thumma aqama wa shalla. Jadi kemudian beliau meletakkan kitab itu di lengan bajunya, ya, lengan tangan bajunya, kemudian qomat dan mendirikan sholat. Jadi Al-Imam Al-Auza'i, ya, Al-Imam Al-Auza'i di sini beliau tertarik dengan isi kitab itu. Jadi sampai-sampai setelah beliau azan itu beliau langsung membaca kitab itu, tidak melaksanakan sholat sunnah, bukan karena tidak mau, karena beliau itu sudah tertarik dengan apa yang ada di dalam kitab sampai masuk waktu qomat. Setelah qomat beliau sholat menjadi imam, dikatakan di sini thumma akhraja, ya, thumma wada'a al-kitab fi kummi thumma aqama wa shalla thumma akhraja al-kitab hatta ata 'alaiha. Setelah beliau sholat, setelah selesai itu juga beliau langsung melanjut pembacaannya terhadap kitab tersebut. Faqala li, kemudian beliau berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi, ya Khurasani, manin Nu'man bin Thabit hadha? Siapa ini An-Nu'man bin Thabit? Dari tadi kamu menulis qala Nu'man terus ijtihadnya, qala Nu'man terus ijtihadnya, qala Nu'man terus ijtihadnya. Siapa ini An-Nu'man bin Thabit? Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi menjawab, syaikhun laqituhu bil Iraq. Ada salah satu syekh, salah satu ulama yang aku pernah berjumpa dengannya di negeri Al-Iraq. Ya, apa pendapatmu wahai imam tentang An-Nu'man bin Thabit ini? Faqala hadza nabilun minal masyayikh, idhab fastakthir min. Ini syekh yang cerdas, yang pintar. Guru yang cerdas, yang pintar. Idhab, pergi, fastakthir min, perbanyaklah ilmumu daripadanya. Ya imam, ini adalah Imam Abu Hanifah. La ilaha illallah.
Tentunya terkejut Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Di riwayat yang lain dijelaskan oleh Imam Al-Kandahlawi di Syarh Al-Muwatta. Syarh Al-Muwatta. An Ibn al-Mubarak qala, "Thumma iltaqayna bi Makkah, fara'aitu al-Auza'i yujari Abu Hanifah fi tilka al-masail." Di riwayat yang lain dijelaskan bahwa pada suatu hari Al-Imam Al-Auza'i pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah di kota Makkah. Dan tentunya beliau di sini berdebat. Yujari dalam arti debat, tapi dengan cara yang baik. Debat dengan cara yang baik dengan Imam Abu Hanifah tentang ijtihad beliau itu, tentang hukum-hukum fikih beliau itu yang pernah Al-Imam Al-Auza'i baca di kota Beirut dari kumpulan siapa? Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi. Falamma iftaraqna qultu lil-Auza'i, setelah selesai itu semua, pertemuan antara Al-Imam Al-Auza'i dan juga Al-Imam Abu Hanifah, beliau berkata, Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak berkata kepada Al-Imam Al-Auza'i, "Kaifa ra'aitah?" Bagaimana pandanganmu tentang Al-Imam Abu Hanifah? Qala, dengan maknanya, wajadtuhu kathiral ilm wa wufurul aql. Aku mendapati Imam Abu Hanifah ilmunya banyak dan akalnya itu matang. Wa astaghfirullah, laqad kuntu fi ghalatin zahir. Dan aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya aku dulu pada kesalahan yang nyata. Ilzamir rajul fa innahu bi khilaf ma balaghani an. Maka pergilah kamu, perbanyaklah ilmumu dari Imam Abu Hanifah, karena sungguhnya Imam Abu Hanifah tidak sesuai dengan apa yang aku dengar. Salah, mengakui kesalahan, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kehidupan ulama as-salaf, hadirin yang dirahmati Allah. Tidak ada yang menyombongkan diri di antara mereka sama sekali. Apabila mereka mengetahui itu adalah al-haq, itu adalah kebenaran, pasti mereka akan menerima al-haq itu, hadirin yang dirahmati Allah. Kita jangan memandang siapa yang menyampaikan, tapi kita lihat apa yang dia sampaikan. Apabila yang dia sampaikan itu semuanya benar, siapapun orangnya harus kita menerima. Dan kita harus mengakui kesalahan kita. Sekali lagi, apabila kita ingin selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat, pertahankan tali persaudaraan kita se-Islam dan seiman. Perkuat dan pererat tali persaudaraan kita se-Islam dan seiman. Jangan gampang mudah untuk berburuk sangka, hati-hati. Jangan mudah untuk berburuk sangka, hati-hati. Karena yang namanya hati itu tempat satu-satunya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang jasad-jasad kalian, tubuh-tubuh kalian, rupa-rupa kalian, itu semua tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memandang hati kalian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak berguna harta dan keturunan, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, bersih dari segala penyakitnya, bersih dari sombong, bersih dari iri, bersih dari ujub, begitu juga bersih dari syirik, bersih dari nifaq, bersih dari segala penyakitnya. Itu orang yang menang, orang yang beruntung di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di dalam Musnad al-Imam Ahmad, dengan sanad yang sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau menjelaskan
pada suatu hari ketika kami sedang kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yatlu'u 'alaikum al-an rajulun min ahli al-jannah." Sebentar lagi akan masuk kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Masuklah seorang Ansari. Dan dikatakan sifat Al-Ansari itu bahwa air wudunya masih menetes dari jenggotnya. Dan beliau memegang sendalnya dengan tangan kirinya. Dan di riwayat yang lain dijelaskan bahwa Ansari itu adalah Sa'ad ibnu Mu'adz. Adalah Sa'ad ibnu Mu'adz Al-Ansari. Selesai. Pada hari yang kedua, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dengan sabdanya yang sama sedang beliau kumpul bersama para sahabatnya. Yatlu 'alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan masuk kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Masuklah laki-laki yang sama. Pada hari yang ketiga begitu juga. Yatlu 'alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan masuk kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Masuklah Sa'ad ibnu Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu taala an. Di sini Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau langsung mengikuti Sa'ad bin Mu'adz. Dan di sini beliau beruzur kepada Sa'ad bin Mu'adz bahwa aku ada masalah dengan ayahku dan aku tidak akan masuk ke dalam rumahnya selama 3 hari. Tolong selama 3 hari ini aku ingin nginap tinggal bersamamu dalam rumahmu wahai Sa'ad bin Mu'adz. Dipersilahkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Selesai 3 hari, Abdullah bin Amr bin Al-As berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, aku tinggal bersamamu di dalam rumahmu selama 3 hari. Aku tidak mendapatkan amalan-amalan yang luar biasa yang kamu laksanakan wahai Sa'ad bin Mu'adz. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memvonis 3 kali bahwa kamu ini termasuk dari penghuni surga? Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, di riwayat itu dijelaskan tidak terlihat qiyam lailnya Sa'ad bin Mu'adz. Amalannya, ibadahnya biasa-biasa saja. Beliau menjawab, "Ma huwa illa ma ra'ait wahai Abdullah." Yang kamu lihat dari ibadahku, dari amal-amal seperti yang kamu lihat biasa-biasa saja. Illa anni lam ajidu fi nafsi ghishan li ahad wala ahsudu ala ahad, kecuali hanya saja tidak pernah di dalam diriku ada rasa ingin menipu seseorang dan juga tidak pernah merasa hasud terhadap seseorang. Abdullah bin Amr bin As menjawab, sifat ini, hadhihi sifat allati balagat bika ila tilkal martaba wahai Sa'ad. Sifat ini yang meninggikanmu wahai Sa'ad. Dari sifat ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atas dasar sifat ini hati yang bersih, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memvonis Sa'ad bin Mu'adz penghuni surga. Ini perkara yang penting. Ini perkara yang penting. Apabila hati bersih, hidup damai, hidup sejahtera, hidup rukun. Tetapi kalau hati kita ini kacau, tidak beres, nasallallahu salamata wal afiyah, fitnah yang akan terjadi hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar kepadanya Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim. Dan ini juga salah satu cara untuk kita memperkuat dan mempererat tali persaudaraan kita seislam dan seiman. Selalu menjaga persaudaraan kita seislam dan seiman.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, qala Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan, dalam arti penghormatan di sini salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau minim dengan salam yang sama, yang serupa. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan tentunya di sini al ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah seperti Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa as-salamu tatawwu' atau sunnah war raddu wajib. Memulai untuk mengucapkan salam itu hukumnya tatawwu', sunnah. Tetapi untuk menjawab wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjawab. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fahayyu. Jawablah salam itu dengan salam yang lebih baik atau dengan salam yang sama, yang serupa. Jadi ifsya'us salam, menyebarkan assalam, dikatakan bahwa itu hak lil muslimin. Dengan menyebarkan assalam, insyaallah kita akan selalu menjaga persaudaraan kita se-Islam dan se-iman. Karena hukumnya wajib untuk kita menjawab, hadirin yang dirahmati Allah. Maaf, seribu maaf. Dan sama sekali, demi Allah, kita tidak ada niat ingin menyinggung kelompok tertentu atau jamaah tertentu. Sama sekali tidak. Tapi ini al-haq yang harus kita fahami dan juga yang harus kita jelaskan, yang harus kita sebarkan, yang harus kita amalkan. Jangan salam dari seorang dari kelompok kita yang kita jawab. Tiba-tiba ada seorang muslim yang memberi salam kepada kita, kita tidak menjawab karena dia itu mubtadi' misalnya. Karena dia itu ahli bid'ah, atau dia itu fasik, atau dia itu bisa dia kasih dengan tuduhan-tuduhan yang lain. Siapapun orangnya, ini muslim, dia muslim, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita dilarang untuk memulai mengucapkan assalam kepada siapa, hadirin yang dirahmati Allah? Al-Yahud wan Nasara. La tabda'ul Yahuda bis salam. Jangan kalian memulai, tetapi apabila mereka memberi salam, jawablah wa alaikum, titik. Ada jawaban atau tidak? Ada jawaban. Bahkan ada tafsir Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa menjawab salam itu wajib walaupun min majusi. Ini majusi bukan ahli kitab, majusi. Apa majusi? Penyembah api wal iyadu billah, musyrik 100%. Dia memberi salam, hukumnya wajib untuk kita jawab. Loh, kenapa antum mewajibkan wahai Ibnu Abbas? Karena Allah Subhanahu wa taala qala fahayyu. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesuai dengan petunjuk Rasulullah wa alaikum. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah wa alaikum. Apabila ada orang kafir memberi salam kepada kita, kita bungkam, diam, melanggar perintah Allah. Fahayyu. Dan menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi ini muslim yang yashhad alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Anna rajulan, beliau berkata, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama faqala ya Rasulullah ayyul islami khair. Wahai Rasulullah, Islam yang bagaimana yang baik? Di sini Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man
arafta wa man lam ta'rif, tut'imut ta'am. Hendaklah kamu memberi makan, dalam arti memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua apa ya Rasulullah? Taqra'us salam, sebarkan assalam. Untuk siapa ya Rasulullah? Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang tidak kamu kenal. Muslim yashhad alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sebarkan salam untuknya. Sebarkan salam untuknya. Ini bentuk dari bentuk-bentuk Islam yang baik yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Muwatta al-Imam Malik, di dalam Muwatta al-Imam Malik diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pada suatu hari pergi ke pasar, tidak membawa apa-apa. Tidak membawa dagangan, tidak membawa uang. Maka gulamnya itu bertanya, "Kenapa engkau pergi ke pasar?" Biasanya orang kalau ke pasar itu berbisnis, jual beli. Dia ingin menjual atau ingin, ini tidak ada dagang dan juga tidak membawa uang. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma masuk ke pasar hanya ingin mempraktekkan hadis ini. Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Dia kenal atau dia tidak kenal. Intinya muslimin, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Untuk menanam al-ukhuwatul islamiyah, persaudaraan seislam dan seiman. Karena yang namanya salam itu apa, hadirin yang dirahmati Allah? Doa, jazakallah khair. Doa, assalamualaikum. Dalam arti semoga antum mendapat selamat atau kesejahteraan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Doa. Dan apabila kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk saudara-saudara kita seislam dan seiman, di hadis yang lain menjelaskan bahwa al-malak yaqul wa anta mithla dzalik, kamu akan mendapatkan juga yang demikian. Doa kita wallahu ta'ala a'lam, tapi yang namanya doa malaikat 100% diterima dan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini cara untuk kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Untuk kita selalu hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Untuk mempertahankan tali persaudaraan kita seislam dan seiman. Jangan kita tiba-tiba membenci saudara-saudara kita sampai-sampai kita tidak pernah menegur mereka. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di salah satu sabdanya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath." Tidak halal, haram hukumnya bagi seorang muslim untuk dia menghijrahkan, menjauhi, mengucilkan saudara-saudaranya sendiri seislam dan seiman lebih dari 3 hari. Tidak ditegur dan juga tidak diberi salam. Yaltaqiyan fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya saling bertemu. Mungkin bertemu di dalam suatu majlis, mungkin bertemu dalam suatu rumah, atau mungkin bertemu di jalanan. Tetapi yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yang ini memalingkan dan juga yang ini memalingkan, saling memalingkan. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Dan sebaik-baik orang di antara mereka
yang memulai untuk menyebarkan assalam. Itu sebaik-baik mereka di pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak lepas dari yang namanya maksiyah. Kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Mau dikatakan itu maksiyah yang zahira atau maksiyah yang batina. Kita tidak lepas dari itu semua. Tetapi kita selalu bertaubat, hendaklah kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri dan juga membersihkan diri, hati kita salim terhadap saudara-saudara kita seislam dan seiman. Apabila mereka itu orang-orang yang salihin, mereka itu orang-orang yang bertakwa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat dan takwa kepadanya Subhanahu wa taala. Apabila mereka itu keliru, mereka itu ahli maksiat, mereka itu ahli bid'ah, dinasihati hadirin yang dirahmati Allah. Wallahu taala alam. Dan ini seringkali saya sampaikan bahwa tidak ada dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk kita mengucilkan ahli bid'ah. Ya, mengucilkan ahli bid'ah tidak ada dalil. Yang ada untuk menasihati mereka. Karena begini, si ahli bid'ah ini, dia itu dalam kesalahan, betul? Dalam kesalahan. Bagaimana dia bisa mengetahui kesalahannya kalau kita tidak menasihatinya? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seperti yang kita jelaskan tadi di hadis yang di Sahih Muslim, ad-dinun nasiha li'ammatil muslimin, bahwa agama itu nasihat untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang muslimin secara umum. Itu yang dijelaskan Rasulullah. Ketika ada kekeliruan antara Imam Al-Auza'i, dan ini prakteknya dari ulama as-salaf. Ketika ada kekeliruan, ada kesalahfahaman antara Imam Al-Auza'i dan juga Imam Abu Hanifah, mereka duduk munaqasyah, debat dengan cara yang baik, tukar pikiran, saling nasihat menasihati. Siapapun orangnya, kita mengetahui al-haq daripadanya, harus kita terima. Karena di sini bukan kita taat kepadanya. Di sini kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul, yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan apa-apa yang dilaksanakan oleh para sahabat, misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menasihati dan berdebat dengan orang-orang Al-Khawarij. Setelah orang-orang Al-Khawarij mendengar apa-apa yang disampaikan dari Ibnu Abbas, banyak di antara mereka itu yang bertaubat kembali ke jalan yang benar. Kumpul Ibnu Abbas, duduk bersama mereka, menasihati mereka, bukan dikucilkan. Secara zahir, secara langsung, tidak ada dalil yang jelas dan nyata dan sahih untuk kita mengucilkan ahli bid'ah atau ahli maksiat dan lain-lainnya. Yang ada, kita wajib untuk menasihati. Wajib untuk menasihati. Dengan cara yang seperti itu, biiznillah, kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam rahmat dan ridhonya Subhanahu wa ta'ala, dan juga selalu menjaga tali persaudaraan seislam dan seiman. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak layak yang saya sampaikan. Semua kebenaran yang kita dengar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi,
dan dari setan wal iyadu billah. Wa astaghfirullah subhanahu wa ta'ala wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam. Wa jazakumullahu khaira. Sebelum kita tutup, apabila ada pertanyaan, Ustaz, silahkan. Ini saya mengalami, saya minta petunjuknya nanti bagaimana penyelesaiannya. Suatu hari datang ke rumah sakit saya seorang pasien dengan kesakitan, tidak bisa kentut, tidak bisa berak, setiap makan muntah. La ilaha illallah. 1 sendok air masuk muntah. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata di dalam perutnya itu ada tumor yang sebesar jeruk bali itu. Prosedur di rumah sakit saya, pasien sebelum operasi dikasih petunjuk bahwa ini harus dioperasi, perkiraan biaya sekian. Tidak akan lebih dari itu. Operasinya saja itu sekian. Apakah setuju bahwa ini kena biaya segini? Karena biaya operasinya operasi besar. Pasien dan keluarga setuju. Kita lakukan tanda tangan. Kemudian kita masukkan kamar operasi, kita operasi, berhasil. Tapi operasinya tidak bisa 1 kali ternyata. Nanti dioperasi lagi yang kedua. Kemudian setelah habis operasi, pasien sudah agak membaik, diperiksa, ternyata albuminnya rendah. Albumin ini harus ditransfusi albumin yang harganya 1 botol 1,5 juta. Dia harus dimasukkan itu. Dokter bedah nyatakan harus, kalau enggak nanti bahaya. Jahitannya enggak bisa lengket. Minta persetujuan lagi. Nanti ini Bapak Ibu akan dikasihkan albumin, harganya 1 botol sekian. Apakah Bapak Ibu sedia? Oh sanggup, tanda tangan lagi. Kemudian dokter bedah perintahkan lagi, ini tidak bisa pakai obat generik injeksinya, harus obat paten yang harganya 100.000 1 kali suntik. Kita datengin lagi, apakah setuju dimasukkan obat yang harganya sekian sekali suntik? Setuju, tanda tangan. Berjalanlah ini sampai 7 hari. Setelah 7 hari mau dilaksanakan operasi yang kedua. Sebelum itu kita totalkan, Bu, ini sudah habis 15 juta. Mohon Ibu untuk membayar. Kita sudah nalangin. Dia bilang, saya hanya punya uang 3 juta. Saya katakan, lu apakah waktu tanda tangan dulu itu Ibu tidak mikir? Operasinya saja sudah 10 juta. Tambah ini semua Ibu setuju. Iya Pak, nekat daripada mati. Berarti memang sejak awal Ibu niat bohong. Iya. Terang-terangan, jujur. Gemuruh ini dada. Wah, bangsat bener orang ini. Ibu ini Islam. Anaknya Islam. Cuman anak saya itu raja togel. Sakitnya ini karena pertapa di Gunung Ratu di Ngimbang untuk mendapat nomor togel. Saya putuskan, maaf, tidak bisa dilakukan operasi yang kedua sebelum dilunasi. Oh iya Pak Dokter, saya akan tunggu 2 hari lagi saya lunasi. Saya tunggu 2 hari, bohong lagi. Bu, sudah 2 hari. Ya saya kan masih usaha Pak, saya mau utang sana, utang sini. Padahal rumahnya ini di Jogja orang ini. Saya bingung, saya harus bagaimana. Saya sempat konsultasi sama Pak Usman, sama teman-teman, apa yang harus saya lakukan. Kalau saya betul-betul menguasai ukhuwah Islamiyah, saya jalankan lagi operasi, dan saya yakin tidak akan bangkrut. Tapi ternyata saya tertutup karena dia selalu bohong dan bohong. Dokter, tolong persiapkan. Ini terakhir sebelum anak ini meninggal. Dia ngomong jam 12, dokter, dia telepon saya. Demi Allah dan demi nyawa saya, bapak saya sudah di terminal Jombang. Tolong persiapkan saya untuk operasi. Oke.
saya siapkan insuf, kita pasang double, kita pasang ECG, kita persiapkan operasi. Saya tunggu 1 jam, tidak datang. Loh, dari terminal Jombang tidak sampai setengah jam. 2 jam tidak datang. 3 jam tidak datang. Loh, ini gimana mas? Dia diem. Ibunya saya tanya, Bu, ya apa ini? Kok sampai sudah demi Allah, demi nyawa saya aja masih bohong? Kan bukan saya yang ngomong, anak saya. Ya wis, saya minta maaf, saya tidak bisa melanjutkan operasinya. Saya tidak prediksi kalau mau mati, 2 jam kemudian serangan langsung mati. Nasihat Ustadz sama saya apa? Apa ana ini akan dilaknat karena tidak ukhuwah Islam ya? Ini fakta Ustadz, bukan cerita. Ini hak kemarin. Ada dokter Farhad di situ. Sampai saya minta adik iparnya, coba kamu dekati. Mungkin kamu wajah Palestina. Didatengin, Bu, ini kalau nanti hari Sabtu jam 12 Ibu tidak melunasi, polisi datang. Masuk. Ya. Nah, saya memutuskan tidak melakukan operasi yang kedua itu benar apa salah? Saya tidak memutuskan itu, kenapa? Karena saya lihat orang ini sejak awal naik bohong. Tapi kalau di rumah sakit saya itu orang datang, dokter, saya ini tidak punya, saya sakit begini, saya minta tolong. Bahkan kita punya pasien dari Madura, kita jemput, kita operasi, habis operasi kita antarkan pulang, balas. Karena jujur, yang ini saya tidak bisa ikhlas Ustaz. Tak kongkon ikhlas juga gelem. Ya Allah, ikhlas no, gak bangkrut saya ini. Tapi dada saya tetap gemuruh, tidak bisa. Tolong antum nasihati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di salah satu sabdanya beliau menjelaskan, Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhih. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Dan sebelumnya di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala qala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sudah terjadi. Perkara yang sudah terjadi. Saudara kita, apabila ada saudara kita yang muslim, dia membutuhkan bantuan dari kita dan kita sanggup bisa untuk melaksanakannya, laksanakanlah. Apabila tidak bisa, minta maaf. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Bisa kita laksanakan bantuan yang dia minta, laksanakanlah dengan segera. Dengan segera. Apabila kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan pertolongan dari Allah? Tidak ada. Kita semua menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya Rasulullah menjelaskan, Allahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi Ustaz siapa namanya? Dr. Rashid. Dr. Rashid dan juga untuk kita semua hendaklah kita
Dr. Abdul Rashid. Untuk kita semua juga hendaklah kita memperbanyak dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya Subhanahu wa taala. Yang dilaksanakan dari pembohong itu salah semua. Bohong dan bohong itu salah. Bahkan itu dosa besar. Al-kadzib itu maksiat, dosa besar. Tapi bukan kita katakan karena si fulan bin fulan ini ahli maksiat, tiba-tiba tidak kita bantu, tidak kita tolong. Jadi bukankah kita mengetahui dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa banyaknya dari orang-orang yang memusuhi Rasulullah, yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang gila, tukang sihir, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina atau dilempari kotoran dan lain-lainnya. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam membantu mereka apabila mereka membutuhkan bantuan daripadanya sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya orang Yahudi yang selalu membahayakan Rasulullah. Rasulullah membantunya ketika dia sakit. Dengan akhlak yang seperti itu, dengan akhlak yang mulia, masuklah orang Yahudi itu ke dalam agama Al-Islam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita bantu saudara-saudara kita se-Islam dan seiman sesuai dengan kemampuan kita, dan jangan kita katakan bahwa dia ini begini dan juga dia ini begitu, karena bantuan kita kepadanya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Naam. Ustaz, tolong dijawab yang tegas Ustaz. Saya masih ngawang ini. Tindakan saya benar apa salah? Salah. Sing tegas gitu Ustaz, enggak usah ragu-ragu. Ana terima. Ya. Honda enggak malpraktek. Enggak, sama sekali enggak malpraktek. Ya. Jadi memang salah. Enggak majelis jamaah. Ya, kalau salah, jadi apakah ana harus buat peraturan bila ada begitu langsung aja dioperasi lagi, hatta ndak bayar ndak usah diurus? Lah, bukan secara mutlak. Bukan secara mutlak. Jadi antum lebih tahu. Antum di perkara ini, di masalah ini lebih tahu bahwa si pasien itu, orang sakit itu memang membutuhkan operasi. Antum lebih tahu. Kalau memang hal itu dia butuhkan, seandainya tidak, maka dia itu akan meninggal dunia, laksanakan operasi itu. Sebabnya apa? Kalau tidak dilaksanakan, dibilang saya tidak bisa karena dia ini belum membayar. Betul enggak? Zain, jazakallah khair. Banyak jam'iyah, yayasan ahlul khair. Banyak. Bisa antum misalnya ke fulan atau ke alan, atau misal ada jamaah-jamaah yang kita kenal, tolong bantu, ada pasien anak, ada orang masuk rumah sakit, dia miskin, fakir, sedangkan dia membutuhkan operasi. Kalau nggak dioperasi sekarang, besok dia meninggal dunia, dan operasi itu pihak rumah sakit membutuhkan uang, membutuhkan biaya. Insya Allah ada yang bantu. Allah akan menggerakkan hati ahli khair. Begini, Ustadz, ini kita tidak ada prediksi meninggal kemarin, karena operasinya. Antum sebagai dokter kan tahu, kalau tidak dioperasi, intinya nih hidupnya akan semakin bahaya. Bukan. Bisa meninggal dunia. Betul enggak? Apalagi kanker. Bukan. Tumor sudah dilaksanakan. Atau tumor. Ya, sudah dioperasi. Operasi tahap kedua itu pengembalian. Ya. Reposisi. Jadi kita tidak ada prediksi meninggal. Gitu loh. Kita kenapa berani memutuskan itu? Landasan ana tidak ada gawat darurat. Tapi tiba-tiba meninggal. Karena tadi kan gitu. 2 jam kemudian tiba-tiba meninggal, yang kita tidak tahu loh, kok moro-moro mati. Kalau saya tahu ini, kalau tidak saya kerjakan meninggal,
sudah beres, Ustaz. Tapi dia itu pada saat itu ya apa? Dia harus dioperasi apa enggak? Enggak, dia harus direncanakan untuk operasi yang kedua. Operasi kedua bukan operasi gawat darurat, tapi operasi pengembalian. Kalau seandainya tidak dioperasi? Enggak apa-apa, ada yang hidup terus pulang. Ada. Meninggalnya pasien ini tidak dimasukkan dalam prediksi. Tidak dimasukkan dalam prediksi meninggal, Ustaz. Makanya kami memberi berani waktu. Sambil kita pikir-pikir bagaimana ini menyelesaikannya. Tiba-tiba habis dia sumpah seperti itu, 2 jam kemudian meninggal. Paham, Ustaz ya? Nah, paham. Kalau itu rancang, wah ini gak dioperasi mati, wis merem, Ustaz. Tapi tapi intinya operasi yang kedua itu lebih baik untuknya, betul enggak? Iya. Hah? Mengembalikan kesempurnaannya. Oh iya. Begitu. Kalau kita katakan seperti itu berarti si orang itu membutuhkan operasi yang kedua. Karena itu lebih baik untuknya. Iya, betul. Jadi bantu. Oh, iya. Jadi bukan masalah gawat darurat tadi. Wallahu ta'ala alam. Bukan masalah nanti kalau tidak dioperasi meninggal, enggak, ya. Wah, itu juga kesalahan antum sebagai dokter ya. Di bidang pekerjaannya pasti ada salahnya, betul enggak? Di bidang kita masing-masing, di pekerjaan saya pribadi pasti ada salahnya. Dalam arti salah yang berkaitan dengan orang lain. Si fulan juga pasti ada salahnya, si alan juga pasti ada salahnya. Di sini kita memperbaiki dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, wallahu taala jazakumullah. Kami mendengarkan apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa apabila kita selalu membaca dan mentadabburi Al-Qur'an, Allah akan selalu memberkahi kita. Naam. Bagaimana kita yang bacanya kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak baca, lalu Allah bagaimana memberikan kita barokah di kehidupan kita, Ustaz. Terus terang saja, Ustaz, kami ini kalau Ramadan begitu semangat membaca Al-Quran dan menyempatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk membaca Al-Quran, tapi terus terang saja setelah yang Ramadan hilang, Libur. kami diributkan dengan dunia dan lain-lain, sehingga sedikit sekali kita menyentuh Al-Quran setiap hari itu. Jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah. Jazakumullahu khairan. Naam, sempat tadi kita sampaikan tentang Al-Quran, karena itu juga termasuk dari apa yang kita jelaskan, termasuk dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dinun nasiha li kitabillah. Baik. Kita ada kewajiban untuk membaca Al-Quran dengan benar, untuk memahami Al-Quran, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran, dan juga menjauhi larangan-larangannya Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran. Hendaklah kita selalu hidup bersama Al-Quran, hadirin yang dirahmati Allah. Wa qala ar-rasul dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi ar-rasul akan melepas diri dari orang-orang yang menghijrahkan Al-Quran, yang menjauhi Al-Quran. Bisa kita katakan tidak pernah membacanya, atau tidak semangat untuk memahami Al-Quran. Itu termasuk dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi mohon maaf, jauh baginya untuk mendapatkan syafaatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Quranul Karim, seperti yang kita jelaskan tadi, sesuatu yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Orang yang selalu bersamanya, kehidupannya akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaannya akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya al-barakah, sumber al-barakah hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang selalu membaca dan mengkaji ayat-ayatnya Subhanahu wa ta'ala. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudah, hadirin yang dirahmati Allah.
Jangan dikatakan bahwa usia saya sudah tua, bagaimana bisa untuk lidah saya ini lunak membaca Al-Quran Karim dengan benar. Walaqad yassarna al-Quran lidzikr. Allah akan memudahkan. Allah akan memudahkan. Ini tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Di Jami'atul Iman, di universitas saya di Sana'a itu, Jami'atul Iman, dan ini saya mendapatkan informasi ini dari Kuliatul Banat, dari kuliah Al-Banat, dan berkali-kali saya bertanya, apakah benar apa yang saya dengar ini suatu yang sangat menarik. Ada seorang wanita, ibu-ibu yang usianya sudah lanjut. Allahu ta'ala a'lam, mungkin 50-an atau 60-an. Dia ini non-Arab, bukan orang Arab. Bukan orang Arab, orang asing. Datang ingin belajar, ingin mengetahui agamanya, ingin memahami agama Islam. Bahkan dia ada keinginan ingin menghafal Al-Quran. Meminta si ibu itu belajar di Jami'atul Iman, di Kuliatul Banat, tetapi bukan di kuliahnya, karena tidak mungkin umur 50-an, 60-an masuk dalam kuliah. Di situ ada yang namanya Qismul Lughal Arabiyah. Bagian bahasa Arab itu untuk orang-orang asing. Tapi bukan hanya bahasa Arab yang dipelajari, bahasa Arab, Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan lain-lainnya semua. Si ibu ini dengan semangat yang luar biasa, mempelajari Al-Quran. Ingin membacanya dengan baik, bahkan ingin menghafalnya. Di samping itu dia meminta kepada Allah. Selalu melaksanakan qiyamul lail, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sujudnya. Tidak berlebihan, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa ibu itu bisa menghafal Quran. Bukan hanya bisa membacanya dengan benar, menghafal Al-Quran dalam usia yang lanjut. Tidak ada yang mustahil. Mungkin itu mustahil di pandangan kita. Pandangan kita manusia yang terbatas ini mustahil. Tetapi apakah itu mustahil di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak sama sekali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah memudahkan Al-Quran untuk siapa saja. Siapapun orangnya, berapapun umurnya, semangatnya luar biasa, ikhlas, ingin membaca Al-Quran dengan benar, ingin menghafal, bisa. Tapi yang namanya dikatakan Al-Injil, banyak dari kalangan Kristen, pendeta-pendeta yang tidak menghafal Injil. Begitu juga dari orang-orang Yahudi yang tidak menghafal kitab Taurat mereka yang palsu. Betul enggak? Undang-undang kita, apa namanya itu? KUHP? Apa? Hah? Si hakim juga enggak hafal semua. Undang-undang itu semua. Tetapi yang namanya Al-Quran, banyak yang menghafal Al-Quran Karim. Dari laki-laki, dari perempuan, dari anak yang belum dewasa, yang sudah dewasa, bahkan yang berusia lanjut, seperti yang kita jelaskan tadi, salah satunya yang ada di Universitas kita Iman. Dan kemarin di Kota Batu itu ada pembukaan Ma'had Tahfidzul Quran yang kerjasama dengan Al-Irsyad Kota Batu. Di situ ada seorang anak, ya, umurnya 16 tahun. Jadi para ustadz yang hadir itu ingin memberi motivasi kepada aulia al-umur ini, bapak-bapak yang hadir di ma'had itu, agar anak-anaknya ini diarahkan kepada Al-Quran. Anak itu didudukkan di atas kursi. Silahkan jamaah semua memegang Al-Quran. Al-Quran dibagikan. Ayo tes hafalannya. Baca dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut awalnya saja. Anak itu melanjutkan. Setelah itu ditanya, yang antum baca ini dari surah apa? Dari surah ini. Ayat berapa? Ayat sekian. Juz berapa? Juz sekian. Hizib berapa? Hizib sekian. Halaman yang di kanan apa yang di kiri? Halaman sekian. Terus halaman itu ada berapa ayat? Ada sekian ayat. Komplit. Umurnya 16 tahun. Umurnya 16 tahun. Ya ini.
anak yang bermanfaat, anak yang soleh, yang akan memberikan kepada kedua orang tuanya mahkota di hari kiamat nanti. Mahkota yang cahayanya itu melebihi cahaya matahari, hadirin yang dirahmati Allah. Kita arahkan anak-anak kita yang laki-laki dan juga yang perempuan untuk mereka menghafal, memahami Al-Quran Karim. Tidak apa-apa untuk seorang di antara mereka menjadi insinyur, menjadi dokter, tajir, silahkan. Tetapi jangan jauh dari Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran, tidak layak bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak bisa membaca Al-Quran. Itu tidak layak sama sekali. Tidak layak sama sekali. Ini termasuk iman kita. Termasuk iman kita terhadap Al-Quran Karim untuk kita membacanya dengan benar. Para sahabat, banyak di kalangan mereka yang masuk ke dalam agama Islam setelah usia lanjut. 30-an, 40-an, 50-an. Setelah itu mereka menyebarluaskan agama Islam. Tersebar agama Islam di mana-mana. Masuk agama Islam ke negeri-negeri asing. Ke negeri-negeri asing. Tetapi apakah dikatakan bahwa orang-orang asing itu semua tidak bisa membaca Al-Quran? Siapa Imam Al-Bukhari? Orang Arab? Bukan. Al-Imam Muslim? Orang Arab? Tidak. Al-Imam Abu Daud? Orang Arab? Tidak. Mereka semua non-Arab. Tetapi orang-orang yang bisa membaca, yang bisa memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, ini kewajiban kita, hadirin yang dirahmati Allah. Ini kewajiban kita. Ini kewajiban kita. Kita ada kewajiban untuk membaca Al-Quran dengan benar, untuk memahami Al-Quran dan juga melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. La ilaha illallah. Jadi kalau ulama-ulama kita di Yaman sana, subhanallah ya, kalau masuk waktu maghrib, saya pernah jadi munakasyah sama salah satu guru di dalam rumahnya. Itu setelah masuk waktu maghrib, istri dan anak-anaknya itu megang tempat sendiri-sendiri di rumah, membaca Al-Quran Karim. Bukan hanya murajaah, mereka itu murajaah hafalannya masing-masing. Si istri murajaah hafalannya, si anak ini semua murajaah hafalannya. Setelah itu ba'dal isya mereka menyetor. Jadi mereka ini tidak tidak tidur malam, ya, kecuali mereka sudah murajaah hafalan-hafalan Quran dan sudah menyetor hafalan-hafalan yang baru kepada ayah mereka, yaitu guru kita. Naam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan perkara ini untuk kita semua. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Bismillah. Saya sangat terima kasih dan alhamdulillah keterangan Ustaz tadi sangat banyak bermanfaat, terutama tentang salam tadi yang saya cermati Ustaz. Betapa pentingnya manusia muslimin itu berpenampilan muslim walaupun di tempat-tempat orang kafir, agar barangkali ada muslim yang lain bisa memberi salam sama kita karena penampilan kita muslimin. Lalu bagaimana kita memberi salam sekelompok orang yang tidak berpakaian muslim, yang tidak tampak kemuslimannya dia di tempat yang awam? Apa diwajibkan kita memberi salam kalau kita tidak tahu dia muslim apa bukan? Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Tentunya seperti yang kita jelaskan tadi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau melarang untuk kita memulai menyebarkan assalam kepada orang-orang kafir, ya. Dan juga di samping itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menjelaskan bahwa termasuk dari Islam yang baik apabila pemeluknya itu menyebarkan assalam kepada orang yang dia kenal dan juga kepada orang yang tidak dikenal.
dalam arti yang dikenal atau yang tidak dikenal dari kalangan umatul Islam. Dari kalangan umatul Islam. Apabila di sini kita ragu, mereka ini muslimin atau bukan muslimin. Di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, da'ma yuribuk ila mala yuribuk. Jadi tinggalkanlah suatu yang meragukanmu kepada suatu yang tidak meragukanmu. Kalau seandainya di sini kita ragu, ya kita jangan sebarkan salam. Di sini jangan kita sebarkan assalam. Di samping itu juga kita jelaskan bahwa yang wajib adalah menjawab. Yang wajib adalah menjawab. Untuk memulai, itu hukumnya tatawwu', itu hukumnya sunnah, sesuai yang dijelaskan oleh ulama. Salah satunya yang kita buat tadi adalah Imam Hasan Al-Basri. Jadi seperti itu ya Syekh, wallahu ta'ala. Tapi jazakallah khair, ada tadi poin yang penting yang antum sampaikan ini tentang penampilan. Ya, tentang ini semua termasuk dari syiar. Penampilan yang islami ya, termasuk dari syiar. Penampilan yang islami termasuk dari syiar. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi seperti misalnya memakai ats-tsawb, memakai ats-tsawb. Ats-tsawb gamis ini seperti antum juga. Samahna, ini kita menjelaskan bukan dalam arti yang pakai celana itu salah, enggak. Ya, apa adanya udah. Jadi apa adanya. Dan juga seperti al-lihya, seperti al-lihya, jenggot, itu semua penampilan-penampilan yang disyariatkan. Yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan mamer. Jangan mamer. Dikatakan bahwa Abu Lu'lu al-Majusi yang membunuh siapa? Jenggotan. Abdurrahman ibnu Muljam yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Jenggotan. Bahkan dikatakan, saya pernah mendengar dari Syekh Adil Qarni, dan alhamdulillah kita juga sempat belajar sama beliau. Beliau pernah datang ke Yaman buat daurah. Alhamdulillah kita istifadah dari Syekh Adil Qarni hafizahullah yang mengarang kitab apa? La Tahzan. La Tahzan. Dan beliau itu termasuk pakar sirah di zaman sekarang. Pakar sirah, pakar sejarah. Naam. Hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa Abdurrahman ibnu Muljam itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Di dahinya atharus sujud. Atharus sujud, tanda sujud di dahinya itu seperti sendal. Plek. Setelah dia membunuh Ali bin Abi Thalib, ini darah Ali bin Abi Thalib ini masih menetes dari pedangnya. Berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya khariji seperti ini. Abdurrahman ibnu Muljam. Jadi maksud kita apa? Maksud kita laksanakan ini semua. Misalnya memakai ats-tsawb atau memelihara jenggot, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu. Apa dalam arti ikhlas? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mukhlis, ada orang yang tidak mukhlis. Ada orang yang riya, ada orang yang mukhlis. Di dalam ibadah-ibadah itu semua, di dalam ibadah-ibadah semua. Jadi innamal a'mal binniyat, apabila kita laksanakan itu dengan niat yang baik, dengan niat yang salihah, itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dengan niat mamer atau riya, tidak ikhlas, nasallallahu salamata wal afiyah, bahkan itu perkara yang akan mendatangkan dosa. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahu taala alam ya Syekh. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ruhin, Ustaz. Yang saya tanyakan, kalau misalnya ada orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, kita menjawab waalaikumsalam, ya mungkin waalaikum. Titik. Iya. Tapi mereka itu tahu, kenapa jawabnya nggak komplit? Gimana menurut Ustadz? Kita harus menjawab yang bagaimana? Orang-orang sekarang non-muslim itu lebih tahu, Ustadz. Non-muslim itu lebih tahu. Loh, kenapa jawabnya nggak komplit? Lah kita sebagai teman, kadang-kadang kita bisnis itu kan banyak teman-teman non-muslim.
Tolong dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Saya pernah baca di salah satu fatwa Ibnu Utsaimin dan lain-lainnya, apabila kita mendengar dengan jelas bahwa si kafir itu mengucapkan assalamualaikum, boleh kita jawab dengan jawab yang komplit yang serupa itu, waalaikumsalam. Tapi apabila salamnya itu tidak jelas, maka cukup dengan waalaikum. Singkat kan? Jelas? Apabila kita mendengar si kafir itu salamnya jelas, assalamualaikum, boleh kita jawab dengan salam yang serupa, dalam arti dia kan minta komplit. Ya udah kita komplitkan. Waalaikumsalam. Al ulama membolehkan. Salah satunya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Iya, itu dasarnya seperti itu ya Syekh. Dasarnya seperti itu. Dasarnya seperti itu. Karena kadang-kadang salamnya jelas, kadang-kadang salamnya tidak jelas. Untuk dasar waalaikum. Untuk dasar waalaikum. Tapi apabila jelas salamnya dari orang kafir itu assalamualaikum, boleh kita jawab dengan jawabnya yang serupa itu. Dengan salam yang serupa itu. Ya. Nah, jadi ini juga jazakallah khair. Memang seperti itu. Jadi kalau yang namanya kita menjelaskan perkara-perkara syariah, apalagi di dalam fatwa-fatwa, itu jelaskan aja yang dasar dulu. Jelaskan yang dasar. Nanti kalau ada timbul pertanyaan, itu kita rinci. Seperti itu. Itu lebih afdal untuk difahami. Nah, wallahu taala alam. Saya kira pengajian ini kita akhiri dan kita minta pada Ustadz Farhan untuk membacakan doa. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته